Kunci menuju Aetheria, kota di balik awan. Di sebuah sore yang tenang, Kael sedang menjelajahi loteng rumah kakeknya yang penuh dengan barang antik. Ruangan itu berbau kayu tua dan kertas usang, namun bagi Kael, setiap sudutnya menyimpan misteri. Di bawah cahaya redup, ia berjalan melewati jam besar yang sudah mati dan tumpukan koper tua yang berdebu. Jantungnya berdebar pelan, seolah-olah loteng ini sedang membisikkan sebuah rahasia kepadanya. Di sudut ruangan yang paling gelap, Kael menemukan sebuah benda yang menarik perhatiannya. Sebuah kotak perak kecil tersembunyi di balik tumpukan buku-buku kuno bersampul kulit. Kotak itu tidak seperti barang lainnya. Ia tampak berkilau meskipun tertutup debu tebal. Kael berlutut di depannya, merasa seolah kotak itu sengaja diletakkan di sana agar ia menemukannya. Kael perlahan meniup debu dari permukaan kotak itu. Saat debu beterbangan, terungkaplah ukiran awan yang sangat mendetail dan indah di permukaannya. Ukiran itu tampak sangat nyata, seolah-olah awan-awan kecil itu bisa bergerak jika ia menyentuhnya. Ia merasakan desiran energi yang aneh saat jemarinya meraba tekstur dingin dari perak tersebut. Dengan napas tertahan, Kael membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, terletak sebuah kunci unik berwarna biru safir yang memancarkan cahaya redup. Kunci itu tidak terbuat dari logam biasa. Permukaannya transparan dan berkilau seperti kristal dari laut terdalam. Kael belum pernah melihat benda seindah ini di seluruh koleksi barang antik kakeknya. Saat Kael mengambil kunci itu, ia merasakan getaran lembut di telapak tangannya. Kunci itu seolah-olah memiliki detak jantung sendiri yang berdenyut seirama dengan jantungnya. Cahaya biru dari kunci itu semakin terang, memberikan rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seolah kunci itu sudah lama menanti kehadirannya, siap untuk memulai sesuatu yang besar. Kael membawa kunci itu mendekati jendela loteng untuk melihatnya lebih jelas di bawah cahaya matahari. Tiba-tiba, langit di luar mulai berubah secara ajaib. Awan-awan putih yang biasanya tenang mulai bergerak cepat berputar membentuk pusaran raksasa yang megah tepat di atas rumahnya. Angin kencang mulai bersiul di luar jendela, namun Kael tidak merasa takut sedikit pun. Dari tengah pusaran awan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah tangga transparan yang terbuat dari kristal cahaya mulai turun perlahan-lahan. Tangga itu menembus atap loteng tanpa merusaknya dan menyentuh lantai tepat di depan kaki Kael. Setiap anak tangganya berkilauan dengan warna pelangi, menciptakan pemandangan yang paling ajaib yang pernah Kael lihat. Dengan keberanian yang terkumpul di dalam dadanya, Kael meletakkan kaki pertamanya di atas anak tangga kristal itu. Tangga itu terasa sejuk dan sangat kokoh, tidak goyah sedikit pun. Ia mulai menanjak, meninggalkan lantai loteng yang berdebu. Setiap langkah yang ia ambil memicu denting suara musik yang merdu, seolah-olah tangga itu sedang menyanyikan lagu untuknya. Kael terus memanjat semakin tinggi, melewati atap rumahnya dan menuju ke arah langit biru yang luas. Ia melihat ke bawah dan mendapati rumahnya, pepohonan, dan jalanan perlahan-lahan mengecil hingga tampak seperti mainan. Ia kini berada di antara gumpalan awan yang terasa seperti kapas dingin saat ia melewatinya. Dunia di bawah terasa sangat jauh, namun tujuannya di atas terasa semakin dekat. Akhirnya, Kael mencapai puncak tangga dan menembus lapisan awan yang paling tebal. Di sana, ia disambut oleh pemandangan yang belum pernah dibayangkan oleh manusia manapun. Terbentang di hadapannya adalah kota Aetheria. Kota itu melayang dengan megah, dipenuhi dengan bangunan melengkung dari kaca dan logam putih yang berkilauan tertimpa cahaya matahari abadi. Kael melangkah ke sebuah platform pendaratan yang luas dan halus. Lantainya terbuat dari material putih bersih yang memantulkan langit seperti cermin. Saat ia berdiri di sana, ia merasakan udara yang sangat segar dan murni, jauh berbeda dari udara di bawah sana. Ia merasa sangat kecil di tengah kemegahan kota futuristik ini, namun juga merasa sangat diterima. Tiba-tiba, sebuah suara berdenging ceria terdengar dari udara. Sebuah robot kecil berbentuk bulat dengan warna putih dan biru terbang mendekat ke arah Kael. Robot itu memiliki mata digital yang besar dan antena kecil yang berputar-putar. Ia tampak sangat ramah dan bersemangat melihat kedatangan tamu baru di kotanya. "Selamat datang,"
"Namaku Digit, pemandu robotikmu di Aetheria," kata robot itu dengan suara elektronik yang hangat. Kael tertawa kecil melihat tingkah lucu Digit yang memberikan hormat dengan antenanya. "Aku Kael," jawabnya dengan ramah. Digit segera berputar di sekeliling Kael, memindai kunci biru yang dipegangnya dengan sinar laser kecil yang tidak berbahaya. Digit mengajak Kael untuk menaiki sebuah platform terbang berbentuk cakram transparan. Platform itu meluncur dengan sangat cepat namun halus, membawa mereka menyusuri jalur cahaya yang berkelok-kelok di antara gedung-gedung tinggi. Kael merasa seperti sedang terbang sendiri, melihat keindahan arsitektur Aetheria yang sangat maju dan bersih dari polusi. Mereka melewati sebuah area yang sangat indah, yaitu Taman Gantung Aetheria. Di sini, tanaman tidak tumbuh di tanah, melainkan melayang di udara dalam pot-pot magnetis. Bunga-bunganya memiliki warna-warna neon yang bercahaya, dan beberapa di antaranya bisa mengeluarkan aroma buah-buahan segar yang memenuhi udara di sekitarnya. Di tengah taman, mereka bertemu dengan seorang penduduk Aetheria bernama Elara. Ia sedang merawat tanaman-tanaman cahaya dengan sebuah alat kecil yang mengeluarkan air berbentuk uap perak. Elara mengenakan pakaian perak yang berkilau dan memiliki senyum yang sangat tenang. Ia tampak sangat mencintai pekerjaannya menjaga keindahan taman di atas awan tersebut. Digit menghentikan platform terbangnya agar Kael bisa menyapa Elara. Elara memberikan sebuah bunga kristal kecil yang berkedip pelan kepada Kael. Bunga ini menyimpan melodi dari angin Aetheria, jelas Elara dengan lembut. Kael menerima bunga itu dengan penuh rasa terima kasih, merasa bahwa penduduk kota ini sangat baik dan menghargai alam. Namun, suasana damai itu tiba-tiba berubah. Langit Aetheria yang tadinya biru cerah mulai berubah menjadi warna merah padam yang mengkhawatirkan. Lampu-lampu di gedung-gedung besar mulai berkedip tidak stabil, dan suara sirene rendah mulai terdengar dari kejauhan. Digit berhenti berputar-putar, dan layar matanya berubah menjadi warna merah peringatan. "Oh tidak, inti energi Aetheria sedang melemah," seru Digit dengan nada panik. "Jika tidak segera dipulihkan, kota ini akan kehilangan daya apungnya dan jatuh ke bumi." Kael mencengkeram kunci biru safirnya dengan erat. Ia menyadari bahwa kedatangannya ke sini dengan kunci tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah satu-satunya harapan bagi kota ini. Digit segera memandu Kael menuju jantung Aetheria, sebuah ruangan bawah tanah raksasa yang terletak di pusat kota. Mereka harus melewati koridor logam yang panjang dan gelap karena daya listrik yang mulai habis. Kael menggunakan cahaya dari kunci safirnya untuk menerangi jalan, berlari secepat mungkin bersama Digit yang terus memberikan navigasi. Di ujung koridor, mereka sampai di sebuah gerbang raksasa yang dijaga oleh Aetos. Aetos adalah sistem kecerdasan buatan penjaga inti energi yang mewujud dalam bentuk hologram burung elang cahaya raksasa. Sayapnya membentang luas, menghalangi jalan menuju mesin utama. Suaranya menggema dengan wibawa yang besar, menuntut bukti identitas pemegang kunci. Kael berdiri dengan berani di depan sang elang cahaya. Ia mengangkat kunci biru safirnya tinggi-tinggi ke arah Aetos. "Aku datang untuk membantu Aetheria," seru Kael dengan suara lantang. Kunci safir itu beresonansi dengan tubuh hologram Aetos, menciptakan gelombang energi biru yang menyelimuti seluruh ruangan dan meyakinkan sang penjaga. Aetos mengangguk pelan dan perlahan menghilang, membuka akses ke panel kontrol mesin utama. Di sana terdapat sebuah lubang kunci besar yang dikelilingi oleh sirkuit rumit yang berdenyut lemah. Dengan tangan yang mantap, Kael memasukkan kuncinya dan memutarnya dengan seluruh tenaganya. Klik, seketika, aliran energi murni meledak keluar dari mesin tersebut. Gelombang energi biru itu menyebar ke seluruh penjuru kota, menghidupkan kembali setiap lampu, mesin, dan taman. Aetheria kembali stabil dan melayang dengan tenang di atas awan. Digit melompat-lompat di udara dengan riang gembira. Ia memberikan sebuah medali bintang kecil yang bersinar kepada Kael sebagai tanda terima kasih dari seluruh penduduk kota. Kael kembali menuruni tangga cahaya tepat saat matahari terbenam, memberikan warna jingga yang indah pada awan-awan. Begitu ia sampai kembali di loteng rumah kakeknya,
tangga itu menghilang tanpa bekas. Kael menatap medali bintang di tangannya dengan senyum penuh rahasia. Ia tahu bahwa meskipun ia berada di bumi, ia selalu memiliki tempat dan teman sejati di atas awan sana.